Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu ya Bapa oleh karena berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, jamah hati kami, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 12 ayat 1-2. Tertulis demikian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di London, Inggris, ada sebuah rumah yang unik. Rumah ini terletak di Jalan Leinster Gardens nomor 23. Rumah ini kelihatan sama seperti rumah-rumah di samping kiri dan kanannya. Kelihatan megah, bergaya klasik dan bertingkat 5. Tapi kalau diperhatikan dengan lebih teliti, barulah kita bisa tahu bahwa rumah ini sebenarnya adalah rumah palsu atau dummy. Rumah palsu ini tidak mempunyai ruangan sama sekali dan hanya ada tampak depannya saja yang dibentuk sedemikian rupa pada dinding beton setebal 1,5 meter. Rumah ini dinamai rumah yang tidak pernah ada dan dibuat oleh perusahaan rel kereta Metropolitan London dengan tujuan menutupi jalan masuk ke terowongan bawah tanah agar supaya kelihatan bagus dan harmonis dari luar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang palsu tidak ketahuan palsu sampai kita menelitinya dengan baik. Ada banyak barang palsu di pasaran, seperti tas palsu, sepatu palsu, dan berbagai hal lainnya yang palsu-palsu. Kita akan merasa tertipu dan tidak senang apabila kita mengira barang yang kita beli adalah asli, padahal ternyata palsu. Sehubungan dengan hal ini, saudara, Tuhan Yesus juga berbicara mengenai kepalsuan yang disebutkan dengan kata lain, yaitu kemunafikan. Dalam ayat 1-2 dari Lukas 12 ini, kita membaca bagaimana ada beribu-ribu orang yang berkerumun dan berdesak-desakan mengikuti Tuhan Yesus. Dan bukan kebetulan di sini pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah teguran dan peringatan akan kemunafikan. Bagi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui, dan tidak ada yang tertutup yang tidak akan terbuka. Semua yang tersembunyi dan tertutup akan diketahui dan terbuka di hadapan Tuhan. Kita perhatikan saudara bahwa ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tapi tidak semuanya pengikut sejati. Ada sebagian yang asli, tapi sebagian lagi pengikut palsu. Pengikut yang palsu sebenarnya adalah pengikut yang tidak pernah ada. Jangan sampai saudara kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang palsu, yang munafik, pura-pura ikut Tuhan tapi ternyata hatinya ikut yang lain. Yang palsu seringkali kelihatan bagus dari luar, tapi dari dalam begitu buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengikut yang bagaimanakah kita? Apakah kita ikut Tuhan Yesus dengan sungguh hati? Ataukah kita hanya sekedar ikut-ikutan? Ada banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak semuanya benar-benar orang yang beriman. Ada banyak orang yang mengaku percaya, tapi tidak semuanya yang hidupnya mencerminkan imannya.
Mari kita tidak hidup dalam kepalsuan. Tinggalkan kemunafikan dan jadilah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jadilah pengikut Kristus yang sejati, yang rela pikul salib, berani sangkal diri, dan mengikut Tuhan dengan setia. Sadarilah saudara bahwa semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana hati kita. Karena itu mari minta Tuhan untuk menolong dan memimpin kita, agar kita senantiasa hidup sesuai dengan firman-Nya, serta tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar dan mengingatkan kami kembali soal bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan-Mu, bukan dalam kepalsuan, bukan dalam kemunafikan, tapi sungguh-sungguh hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak dapat kami sembunyikan daripada-Mu, karena semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang ada dalam isi hati kami. Engkau tahu bagaimana kami. Tolong kami Tuhan, baharui kami selalu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hidup bagi-Mu, rela pikul salib, dan setia sampai akhir dalam mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Jalan keluar Tuhan berikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan percaya terima anugerah keselamatan daripada-Mu. Pulihkan juga situasi yang ada saat ini di Ukraina ya Tuhan. Engkau berikan keamanan, perlindungan, dan perdamaian. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.